Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam literasi. Kembali lagi di Siniar Sasambo, kali ini di edisi BBP NTB Menjawab. Seperti yang sudah diketahui, Balai Bahasa Provinsi NTB setiap tahunnya punya berbagai macam program atau kegiatan yang diselenggarakan secara tahunan ya. Jadi salah satunya adalah kegiatan penerjemahan. Dan kali ini sudah membersamai kita adalah pengampu tim penerjemahan sekaligus sebagai ahli penerjemahan juga di Balai Bahasa Provinsi NTB. Selamat datang Pak Safwan Abdul Hamid. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Mas Rijal, gimana kabarnya juga? Baik Pak, puasa nggak Pak? Alhamdulillah. Oh, puasa ya. Puasa. Oke, siap. Jadi tema kita hari ini adalah tentang program-program penerjemahan yang ada di Balai Bahasa Provinsi NTB tentunya. Dan di awal tahun ini Balai Bahasa Provinsi NTB juga sudah menyelenggarakan Sayembara Cerita Anak Dwi Bahasa tahun 2026 yang sedang berlangsung Pak ya. Ya, betul. Oke, jadi kita ada beberapa program penerjemahan tentunya. Selain itu kita akan mengulik apa aja program-program penerjemahan yang ada di Balai Bahasa Provinsi NTB di tahun 2026 ini. Mungkin kita tidak perlu berpanjang kata, kita langsung aja Pak Safo. Ya. Seperti yang dikatakan tadi, di Balai Bahasa Provinsi NTB ini ada program-program penerjemahan nih. Jadi tahun ini program apa aja Pak yang diselenggarakan oleh tim penerjemahan? Tahun ini kita melanjutkan program yang sudah kita laksanakan sejak tahun 2022. Tahun 2022. Tahun lalu konsepnya Dwi Bahasa dan sekarang ini kita melanjutkan Dwi Bahasa juga. Jadi sama-sama Dwi Bahasa seperti tahun lalu ya Pak ya. Jadi program ini adalah upaya penerbitan buku bacaan literasi yang akan kita bagikan untuk anak-anak di jenjang PAUD dan SD. Selain itu, program ini juga akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk sebagai media untuk menyalurkan bakat menulisnya. Karena kita tahu kan penulisan buku cerita anak ini sudah agak enggak ada ya, jarang ya. Mungkin jarang sekali, di NTB ya. gitu ya. Karena ini dia berbahasa daerah. Bahasa daerah dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi nanti bukunya dalam bentuk buku cerita anak Dwi Bahasa, Sasak, Samawa dan Embojo. Dan penulis ini kita sayembarakan. Jadi siapa penulis yang lolos seleksi akan kita jadikan penulis terpilih. Oke. Tahun lalu kita menjaring 71 naskah dari masyarakat dan sekarang alhamdulillah turun. Dari segi kuantitas. Kuantitas. Tetapi kita upayakan naik dari segi kualitas. Karena sekarang ini yang utamakan kualitas. Baik Pak. Siap. Jadi tahun ini programnya sama ya Pak ya. Seperti tahun lalu ada sayembara penulisan cerita anak Dwi Bahasa. Berarti nanti dalam bukunya juga bahasa daerah, bahasa Indonesia sekaligus ya Pak ya. Oke, Bapak juga tadi menyinggung tentang capaian tahun lalu nih, 71 naskah atau 71 buku cerita anak yang sudah diproduksi. Dan itu yang tahun lalu bagaimana Pak? Adakah kendala di sana ataupun ada kekurangan di dalam 71 buku itu? Secara umum sih tidak ada kendala. Cuman yang sedikit kendala ketidakimbangan peserta yang mendaftar dari bahasa Sasak sama Wambojo. Karena mayoritas yang mendaftar itu dari berbahasa Sasak. Berbahasa Sasak yang kemudian banyak ya Sembawa yang agak kurang. Oke, itu tadi. Jadi untuk evaluasinya berarti kemarin kita kekurangan penulis cerita anak bahasa Samawa dan Bojo. Jadi teman-teman yang ada di Pulau Sumbawa yang fasih berbahasa Samawa dan bahasa Bojo bisa ikut serta ini ya Pak ya. Dan tahun ini sudah dibuka Pak, berarti sayembaranya dari tanggal berapa kemarin Pak?
Tahun ini kita sudah membuka sayembara, sudah diinfografikan di media sosial Balai Bahasa. Kita sudah membuka pendaftaran sejak tanggal 22 Februari. Dan 22 akan berakhir Februari. sampai tanggal 29 Maret. Jadi waktunya masih banyak bagi para 29 Maret iya, 2026 masih, ya, Pak, masih banyak kesempatan bagi masyarakat. Jadi sambil puasa ini sambil betul. menulis cerita anak ya. Siapa tahu dapat inspirasi dari situ. Menyinggung lagi tentang cerita anak sendiri. Cerita anak ini sepertinya cukup penting Pak ya untuk diterbitkan untuk diproduksi secara banyak ya Pak ya. Karena mungkin untuk anak-anak itu lebih cocok dibacakan ceritanya Pak ya. Betul. Oke. Kemudian kita mengerucut lagi nih ke sayembaranya nih Pak. Betul. Sayembaranya secara teknis itu apa saja syarat-syaratnya untuk mendaftar? Ya, jadi syarat-syaratnya sudah ada di infografis yang ada di media sosial Balai Bahasa Provinsi NTB. Jadi penulisnya adalah masyarakat yang punya minat dalam hal penulisan cerita anak. Cerita anak. Ya, artinya asli NTB. Jadi dibuktikan dengan KTP NTB, tidak boleh dari luar NTB. Asli NTB ya. Betul. Kalau misalnya berdomisili di NTB, KTP-nya KTP luar NTB, berdomisili NTB lama. Nah nanti kita lihat biodatanya, ada gitu. biodatanya juga nanti. Kan kalau dia mau daftar kalau dia dari Bali misalnya, ada Balai Bahasa Bali yang mengadakan. Jadi program ini bersifat nasional. Nah, semua Balai Bahasa, balai dan kantor mengadakan program ini. Selain persyaratan administrasi juga apa ini namanya syarat-syarat penulisannya harus bagaimana? Nah itu sudah tertuang jelas di media sosial, di infografis yang ada di media sosial kantor. Sangat jelas. Apa aja Pak contohnya? Di sana ada persyaratannya, ada tema-tema yang harus dilakukan seperti tema, dan itu berbasis STEM. Science, teknologi, engineering, dan matematik. Matematika. Ada artnya. Ya, ada artnya juga. Ya. Itu berlindung di tema besarnya seperti itu. Tema besarnya. Jadi ada topik pilihan, ada religiositas, ada seterusnya lah. Itu. Sepertinya apa ini sifat-sifat baik Pak ya, berarti ya. Harus apa namanya adil misalnya, bertanggung jawab. Ya, betul. Kemudian untuk temanya sendiri Pak, tema bukunya itu harus yang bagaimana? Tema bukunya di sini di infografis sudah jelas sekali. Ada apa namanya? Mungkin perlu saya bukakan ya. Siapa? Dibukakan dulu aja Pak. Oke, ini saya baca ya. Iya. Biar lebih jelas. Jadi di dalam sayembara ini pasti juga ada apa ini persyaratan-persyaratan apa saja, terus temanya seperti apa. Ya, saya buka dulu ya infografisnya yang ada di. Nah ini di laman Instagram Balai Bahasa Provinsi NTB. Silahkan membuka laman Instagram atau Facebook Balai Bahasa Provinsi NTB. Di sini ada kriteria penulis. Nah ini WNI. Nah, jadi di sini fokus karakter ada 8 karakter. Sini maksimal 3 karakter. Religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, bekerja keras, disiplin dan tertib, mandiri, bermanfaat bagi lingkungan sosial. Kemudian ada tema cerita yang dapat dipilih. Tema alam dan lingkungan, ekonomi kreatif, matematika, pengembangan diri, sains, seni budaya, tokoh, pariwisata, dan pangan. Sama seperti tema tahun lalu, cuman kita ada tambahan terkait pangan. Pangan itu maksudnya mungkin penulis mau menampilkan makanan khas daerah Sasak misalnya. Ya. Dan di sana mungkin ada ada nilai ajaran bagaimana agar anak itu bisa makan sehat itu, memilih makanan sehat. Tidak lagi memilih makanan yang tidak sehat. Baik. Bisa diadukan di sana. Jadi seperti misal nih apa ini membahas tentang cerorot ya Pak ya? Boleh. Cerorot boleh ya, cara pembuatannya ataupun bagaimana cerorot itu digunakan di adat misalnya.
Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hal hal simpel seperti pembuatan makanan pun bisa dijadikan cerita anak. Ya. Selain juga itu akan memberikan pengetahuan tentang makanan Makanan sehat ke bergizi. anak-anak, itu juga mengenalkan makanan itu ya, makanan khas di daerah NTB kepada anak-anak juga pastinya ya Pak ya. Oke, Dan jadi juga ada nanti ada pesan agar anak-anak itu memilih makanan sehat. Menghindari makan makanan yang tidak sehat. Makanan sehat, jangan pilih yang makanan yang tidak sehat Pak ya. Siap. Jadi dalam sayembara ini itu juga ada prosesnya pastinya Pak. Iya, tentu. Dari tahapan-tahapannya itu apa saja sih Pak, dari awal sampai terbentuknya buku itu? Jadi tahapan pertama program produk penerjemahan ini adalah sayembara ini. Sayembara ini nanti berhadiah 80 juta. 80 juta? Ya, bagi satu orang? Bagi 50. Oh, 50 Bagi 50 orang. Oh, berarti capaiannya untuk tahun ini adalah 50 naskah cerita anak dari 3 bahasa. Ya, dan satu orang bisa mengirim maksimal 2 naskah. 2 naskah. Itu bisa kepilih dua-duanya atau hanya salah satu yang bisa kalau memang tulisannya bagus. Bisa kepilih dua-duanya. Bisa kepilih dua-duanya. Jadi maksimal kirim 2 naskah dan 2 naskah itu juga bisa terpilih semuanya. Iya, betul. Seperti tahun lalu ada satu penulis yang naskahnya lolos 2. Oke. Jadi hadiahnya 2 hadiahnya juga? double juga. Oh, mantap. Mantap. Siap. Jadi gimana Pak tadi tahapannya Pak? Tahapannya gimana tadi? Tahapannya pertama sayembara, kemudian setelah itu seperti biasa lah ada tahapan penelaahan, ada penyuntingan, terus ada pembuatan ilustrasi karena buku ini kan cergam ya, buku cerita bergambar. Kemudian ada setelah jadi buku data nanti ada proses pengujiannya, uji keterbacaannya. Karena sejauh mana buku itu bisa dibaca oleh siswa penutur bahasa tersebut. Nanti kita minta pendapat apakah buku ini bagus, gambarnya bagaimana. Nanti dari masukan dari sana kita untuk bahan revisi. Oke, jadi di awal tadi sayembara. Sayembara ini pasti kan ada seleksinya nih. Jadi seleksinya itu nanti siapa yang menyeleksi Pak? Nanti ada kita mengundang ahli penulisan cerita anak dari tingkat nasional nanti. Artinya orang yang betul-betul praktisi. Jurinya ya? Iya. Kemudian juga ada juga sastrawan dari NTB yang yang merupakan penutur jati dan merupakan penulis cerita anak. Untuk melihat bahasanya itu bahasa daerahnya ya. Iya, betul. Dan juga ceritanya ini udah benar atau cocok tidak sama penulisannya gitu ya. Agar betul buku yang terpilih adalah yang benar-benar berkualitas. Dan tentunya tidak boleh menjiplak atau menggunakan AI. Itu kalau ketahuan menggunakan AI nanti kita bisa didiskualifikasi dibatalkan kemenangannya kalau misalnya terbukti menggunakan AI ataupun menjiplak karya orang lain ya. Meskipun itu cuma diganti tokohnya tapi alur ceritanya ternyata sama. Nanti kan bisa ketahuan itu. Pasti bisa ya. Bisa kita tahu itu. Jadi diseleksi nih sama juri Pak ya. 3 juri misal 3 atau berapa jurinya? Jurinya kemungkinan 6 nanti. 6. Oh, jadi dari kantor juga ada pasti ya. Jadi ada juri, setelah diseleksi 50 naskah ini yang sudah menang dalam seleksi diumumkan pastinya diumumkan di media sosial. Nanti akan mendapatkan hadiahnya itu tadi. Setelah itu proses apa lagi setelah itu Pak? Setelah itu ada penelaahan lagi. Nanti kita kasih naskah itu ke memang yang berkompeten lah, yang ahli di bidangnya. Kemudian memberikan masukan terkait alur cerita, jenjangnya juga. Seperti semacam editornya berarti ya? Iya, semacam reviewernya itu. Reviewer. Kemudian setelah itu revisi lagi, penulis merevisi. Setelah revisi baru penyuntingan bahasa, penggunaan diksi dan sebagainya. Berarti naskah ini kita patenkan dulu, patenkan dulu. Sudah benar dulu, baru nanti setelah itu diilustrasikan. Baru diilustrasikan. Dan pastinya juga ilustratornya
dari NTB juga Pak ya? Iya, begitu kita syaratkan karena kita mengutamakan warga lokal lah, memberdayakan masyarakat lokal, ilustrator lokal. Untuk ilustratornya sendiri, adakah sayembara atau Balai Bahasa sudah punya? Untuk ini tahun ini kita masih memberdayakan ilustrator tahun lalu, tetapi dengan mengevaluasi yang hasil pekerjaan tahun pekerjaannya kemarin ya, dan kerjasamanya untuk itu. Oke, jadi setelah naskahnya ini sudah selesai, sudah komplit, sudah fix secara tata bahasanya juga, kemudian diilustrasikan, kemudian setelah tata letak berarti sudah bentuk buku ya, jadi sudah dalam layout buku. Kemudian dilaksanakan apa tadi Pak? Uji keterbacaan. Nah, uji keterbacaan sendiri seperti apa Pak? Nanti kita mendatangi beberapa sekolah dan memberikan cetak buku itu kepada anak-anak dan guru. Kemudian kita kasih instrumen untuk menilai sejauh mana buku itu terbaca baiklah, pas untuk anak-anak dengan dalam sesuai jenjangnya. Misalnya kalau jenjang C, maka kita akan kita memberikan ke anak usia ya mungkin kelas 5 atau 6 lah. Kelas 5 atau 6 Oh SD ya, ya. saya lupa kebetulan tahun ini jenjang yang akan kita cari adalah jenjang B3 dan C. B3 dan C? Iya betul. B3 dan C berarti... Oh bukan. Salah, itu tuh tahun lalu ya. Oh iya, tahun lalu. Tahun ini jenjang A dan B2. Oh, jenjang A dan B2. Ya. Untuk tahun ini ya. ya? Betul. Berarti itu kisaran mungkin... kalau A itu usia 0 sampai 7 tahun, kalau B2 itu usia 7 sampai 10 tahun. Oh, jadi masih di sekolah awal lah ya, Pak ya? Awal membaca. PAUD, TK dan SD kelas 1 2 lah ya. Itu. Jadi itu kalau untuk jenjang A dan B itu biasanya itu lebih enak untuk diceritakan ya, bukan membaca sendiri. Ya. Tapi memang harus hati-hati betul penulis dalam ini buat ini karena memang syaratnya gini di sini ada syaratnya ketentuan umum. Nah, banyak sekali di sini. Selain harus asli, naskah yang dikirimkan tidak bertentangan dengan sara dan gender. Mempertentangkan sara dan gender, cerita tidak menampilkan kekerasan dan pornografi, cerita tidak mendukung paham radikalisme dan komunisme, cerita tidak mengandung ujaran kebencian, mistik, propaganda dan merek produk. Nah, jadi ini kan calon pembacanya adalah anak yang dalam masa usia emas, anak yang baru membaca dan lagi terbentuk karakternya lah. Jadi kita harus hati-hati untuk memberikan buku kepada anak seperti itu. Makanya Pusbuk itu sangat hati-hati untuk menyeleksi buku yang dinyatakan dapat didistribusikan ke sekolah. Oke, berarti nanti setelah jadi bukunya kita kirim ke Pusbuk untuk dinilai dulu. Oh, dinilai lagi dinilai berarti dulu ya? Sebelum ISBN dinilai dulu. Kalau memang layak untuk didistribusikan ke sekolah, nanti akan mendapatkan SK dari menteri. Oh, makanya susah sekali sekarang ini mendapatkan buku itu. Ya. Berarti semacam itu jadi sensor terakhir Pak ya? Iya, betul, sensor, baru ISBN. Dan itu sangat hati-hati sekali. Kemarin tuh ada contoh buku yang gambar anak yang terjatuh kemudian ditertawakan oleh teman-temannya, itu nggak lolos. Nggak lolos Pak ya? Itu revisi total itu. Karena mungkin berhubungan dengan bullying gitu ya? Itu, kekerasan juga. Juga ya. Malah perundungan. Betul, perundungan. Ada anak yang itu di buku lagi HP, selfie. Itu tidak boleh ternyata karena HP anak umuran itu harus dengan bimbingan orang tua. Oh iya, tidak boleh bawa sendiri lah. Ya. HP, ya. Juga kemarin itu di waktu Rakor Jakarta itu ada gambarnya menampilkan senjata tajam khas daerah tertentu. Maksudnya kan ini cuma mengenalkan, tapi senjata tajam itu tidak boleh juga walaupun bukan digunakan dalam ceritanya buat menusuk atau apa, tetap tidak boleh Pak. Iya, ada kelihatan benda tajamnya itu. Oh, itu juga disuruh revisi mayor itu sama Pusbuk. Baik. Mungkin untuk tema-tema senjata tajam mungkin tidak. Di jenjang yang lebih tinggi Pak ya, baru betul, mungkin bisa ditampilkan gitu. Termasuk kekerasan
mau mukul kucing misalnya itu termasuk itu, apalagi manusia itu enggak. Karena Baik, kita akan jadi- memperkenalkan buku kepada anak yang apa yang dibacanya itu sangat Mempengaruhi tertanam nanti sampai ya. dewasa Baik. perbadiannya. Jadi memang syarat-syaratnya Ya. untuk membuat atau menulis cerita anak, apalagi di jenjang A dan B2 itu penuh sekali lah syaratnya itu. Iya, sangat. Banyak hal-hal yang tidak Yang harus dihindari. diperkenankan. Ya, betul. Bahkan sepengetahuan saya kalimat pun juga dibatasi kan, Pak. Betul, sesuai Jadi ada jenjangnya. berapa kata dalam Ya, satu betul. kalimat itu juga dibatasi tentunya. Ya betul. Misalnya jenjang A, berapa kata dalam satu kalimat, berapa kata dalam berapa kalimat dalam satu halaman itu diatur semua, dan ketentuannya ada di infografis di laman Balai Bahasa di media sosial. Berarti dalam uji keterbacaan itu tadi kita ujikan ke pesertanya Ya, siswa. Kalau memang dari siswa itu merasa buku ini layak untuk diterbitkan, Ya, itu berarti mereka akan mengisi Ya. sebuah instrumen atau kuesioner ya ya. dalam uji keterbacaan itu ya. Setelah uji keterbacaan, Pak, Nah itu baru setelah jadi, baru kita diusulkan filenya kita kirim ke Pusbuk, kita bersurat ke Pusbuk untuk dinilai. di pusat perbukuan ya, Ya. ke pusat perbukuan, Pak, ya. Perbukuan Kemendikbud nanti. Jadi untuk dinilai itu tadi ini lolos atau tidaknya. Kalau sudah lolos itu pun memakan waktu yang lama, Pak ya. Iya, karena kita ngantri kan seluruh Indonesia ini. Jadi mungkin buku yang dibuat tahun ini bisa jadi terbitnya atau lolosnya bisa di tahun-tahun selanjutnya. Paling cepat ya. tahun depan. Paling cepat 1 tahun. Tahun depan. Karena juga antriannya juga mungkin banyak ya, Pak ya. Buku tahun 2024 saja masih ngantri Masih ngantri di ya. Pusbuk. Oke, Karena Pusbuk itu menilai tiap minggu. Tiap ribuan buku dinilai. Bayangkan. Itu pun bukan dari balai saja tapi dari tempat-tempat Dari Pusdaya lain juga, ya. dari Pusdaya, dari instansi lain, dari direktorat lain. Katakan nih Pak, buku ini sudah lolos kan, sudah muncul ISBN-nya, kemudian diseminasikan kan, kemudian buku ini pemanfaatannya bagaimana, Pak? Oh ya, pemanfaatannya bisa dalam bentuk dicetak nanti, lalu kita serahkan ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang nilai asesmennya rendah. Oh. Jadi buku ini kita diususkan untuk untuk sekolah yang nilai asesmennya rendah. Jadi itu kita khususkan sama. Jadi bukunya nanti akan didistribusikan kepada sekolah-sekolah yang ada di NTB Ya, yang nilai asesmennya rendah. Jadi untuk menambah daya literasi mereka iya, gitu meningkatkan ya. literasi mereka. Kalau itu pun harus dimanfaatkan oleh sekolah. Berarti yang menerima adalah sekolah-sekolah itu, Pak ya. Tahun ini kita sudah mengadakan kegiatan pemanfaatan buku. Kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Kita mengundang guru-guru yang berasal dari sekolah yang nilai literasinya rendah dan pengawas, dan kita berikan pembekalan terkait cara pemanfaatan buku. Oh, sudah dilaksanakan? Sudah bulan puasa ini kemarin. Tanggal berapa kemarin, Pak, berarti? Kalau saya lupa bulan Februari. Oh, awal mungkin ya. Akhir Februari bulan puasa ini. Jadi masuk ke tim literasi berarti? Iya, kita kerjasama dengan tim literasi. Jadi karena kan dalam satu payung pembinaan kan. Nah, di sana kita juga membagikan buku. Itu yang kita bagikan adalah buku-buku 18 judul buku yang sudah dinilai Pusbuk. Oh, sudah lolos Pusbuk ya. Oke. Kita bagikan, dan kita berkali bagaimana cara memanfaatkannya, juga bagaimana penjenjangan juga. Biar guru itu tahu cara memanfaatkan buku di sekolah. Misalnya untuk jenjang C. Ini yang buku yang dipilihkan Ya, inilah bukunya. gitu ya. Nah, inilah nanti harusnya dipilah di jenjang A, beda gitu. Jangan sampai salah ini. Nanti ada anak yang usianya baru kelas 1 dikasih jenjang C. Nanti malah nggak jadi masuk stres malah kan, ya. nggak masuk. Begitu juga sebaliknya bisa jadi itu. Itu bisa menghambat perkembangan literasi seperti itu. Baik. Jadi setelah bukunya ini jadi sudah lolos, berarti didistribusikan ke sekolah-sekolah dan nanti akan dimanfaatkan oleh sekolah itu ya. Karena untuk mendukung gerakan literasi juga. Selain itu juga buku tadi itu memang juga dimanfaatkan
oleh Balai Bahasa untuk turun ke sekolah-sekolah ya untuk memberikan literasi lah. Ya, juga selain kita cetak, buku ini juga akan ditampilkan secara digital. Digital di laman penjaring. Laman penjaring. Ya, namanya penerjemahan dalam jaringan. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal mengetik di Google penjaring, nanti akan muncul penjaring Kemendikdasmen. Di sana ada ribuan buku-buku yang merupakan sudah lolos, yang terbitan Balai dan Kantor Bahasa seluruh Indonesia. Begitu juga dan dari Pusdaya. Jadi buku itu sudah bisa dibaca secara digital oleh seluruh anak di dunia malah. Karena tujuan buku ini juga untuk dapat juga dimanfaatkan oleh pembelajar BIPA. Ya. Juga dimanfaatkan oleh ini. Kalau itu pun diterjemahkan ke untuk belajar bahasa Indonesia oleh penutur asing. Jadi buku ini juga bisa didapatkan ataupun dibaca secara daringnya, versi daringnya atau versi digitalnya itu ada di penjaring.kemendikdasmen.go.id berarti Pak ya. Jadi semuanya bisa merasakan manfaat dari buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Balai Bahasa seluruh Indonesia dan juga oleh Badan Bahasa lah tentunya ya. Jadi penerbitan ini juga untuk membantu peningkatan literasi anak-anak yang ada di Indonesia pastinya. Jadi dari awal tahun sampai akhir tahun nanti produknya adalah produk literasi berarti Pak ya. Dan juga memang literasi adalah hal yang sedang digiatkan atau digalakkan di tahun-tahun ini untuk mendukung itu tadi, tentunya mendukung visi misinya Kemendikdasmen pasti Pak. Oke Pak, kalau gitu itu tadi. Terima kasih Pak Safwan atas infonya tentang sayembara ini. Jadi teman-teman penulis di NTB silahkan mendaftarkan tulisannya sampai tanggal berapa tadi Pak? Sampai tanggal 29 Maret. 29 Maret 2026. Syarat dan ketentuannya pasti juga sudah ada di laman media sosial Balai Bahasa Provinsi NTB, bisa dicek langsung di Instagram ataupun di Facebook juga ada. Jadi program penerjemahan ini juga untuk mendukung program literasi tentunya agar anak-anak Indonesia bisa meningkat literasinya. Oke, Siniar Sasambo edisi BBP NTB menjawab kali ini selesai dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi.